Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tema ini mengingatkan saya dengan percakapan teman saya yang mana dia bertanya, mengapa hidup perlu bertoleransi? Kemudian saya menjawab, menurut saya perlu, karena kita hidup bermasyarakat harus saling menghargai dan saling menyayangi. Manusia punya hak pemikiran masing-masing. Manusia punya hak kepercayaan masing-masing. Jadi, kita tidak perlu menentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Hargai saja selama itu tidak mengganggu kita. Kemudian saya teringat dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian dia bertanya lagi, seperti apa sih toleransi yang baik? Dan saya menjawab, toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita, sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Kemudian teringat salah satu kisah tentang menghormati orang lain itu perlu. Kisah ini adalah kisah Ali bin Abi Thalib, yang mana ketika hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal sholat subuh berjamaah, di tengah perjalanan ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang yang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahulinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqamah. Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jamaahnya masih melakukan ruku. Ali pun ikut ruku sampai selesai sehingga Ali ikut berjamaah dengan sempurna. Kemudian sehabis salat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa tadi rukuknya lama sekali, padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya? Rasulullah SAW menjawab, tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari ruku. Para sahabat bertanya, mengapa Jibril melakukan itu? Aku tidak menanyakan kepada Jibril, jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi di tengah perjalanan, ada seorang kakek yang ia tidak mau mendahulinya. Karena Ali sangat menghormati orang lain meskipun ia Nasrani. Kemudian dia bertanya kembali, aku pengen tanya sesuatu nih. Menurut kamu, seberapa penting sih toleransi itu? Toleransi itu penting, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, yang artinya
dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya pula orang-orang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 41 mengatakan, dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 40-41. Poin yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu, yang pertama adalah golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran Rasulullah dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, dan golongan yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Al-Quran. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama hidup di dunia, senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Poin yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi mengatakan, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Kemudian teman saya bertanya lagi, lalu seperti apa sikap yang menunjukkan toleransi? Dan saya pun menjawab, banyak kok Del sifat yang menunjukkan toleransi. Ada beberapa perilaku toleransi yang harus dibina dalam ajaran Islam. Salah satu sikap dalam bentuk menghargai perbedaan atau bertoleransi antara lain adalah, poin pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan tertarik. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah dan kemudian masuk Islam karena kemuliaannya. Poin yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Poin yang ketiga, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan itu disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Karena dengan toleransi, itu sikap saling menghargai dan menghormati akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Kemudian dia menghubungi saya kembali. Wah, menarik juga ya ternyata. Berarti kita semestinya memang harus bertoleransi dengan teman lainnya. Begitu juga dengan teman yang menganut kepercayaan lain. Saya pun menjawab, iya, dalam negara kita juga disebutkan berbeda-beda tapi tetap satu jua.
berarti menunjukkan bahwa toleransi itu harus dan penting. Dia membalas lagi, begitu. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, Del, sama-sama. Kemudian ada satu perkataan dari Sukrat tentang toleransi. Ia mengatakan, jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia manusia amatir. Sekian dari kami. Itulah sedikit pembahasan tentang toleransi dan cerita tentang teman saya dan saya yang juga membahas tentang toleransi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.